Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang bab bejana. Bab bejana. Jadi bejana itu adalah tempat ya yang dipakai untuk menyimpan air atau yang selainnya. Ya, jadi bejana itu adalah wadah yang dipakai untuk menyimpan air atau yang selainnya. Baik itu bejana yang terbuat dari besi atau terbuat dari kayu atau dari kulit atau yang selain dari atau yang selainnya. Ya, itu tentang definisi bejana atau pengertian bejana. Jadi bejana itu bisa terbuat dari besi, ya, atau dari apa namanya, dari kayu atau dari kulit atau yang selainnya. Dan hukum asal bejana itu adalah mubah. Jadi hukum asal penggunaan bejana itu hukumnya mubah. Ya. Artinya hukumnya diperbolehkan. Itu hukum asalnya. Ya, jadi seseorang diperbolehkan menggunakan ya semua bejana yang suci. Ya, jadi semua bejana yang suci dari besi kah, dari kayu kah, atau yang selainnya itu diperbolehkan selama dia suci. Ya, selama bejana itu suci, kecuali kecuali ada dua bejana yang tidak boleh digunakan, yaitu bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, jadi bejana yang terbuat dari emas atau bejana yang terbuat dari perak itu tidak boleh digunakan. Itu tidak boleh digunakan. Ya, jadi atau bejana itu ya ada campurannya, artinya tidak 100% emas atau perak, tapi ada campurannya. Misalnya bejana itu ada unsur besinya, ada juga unsur emasnya misalnya. Atau ada unsur besinya, ada juga unsur peraknya. Maka itu juga tidak diperbolehkan. Ya, atau misalnya dalamnya besi tetapi dilapisi dengan emas atau perak, itu juga tidak boleh. Jadi selama ada unsur emasnya biar sedikit, ya, unsur perak juga biar sedikit, tetap itu tidak diperbolehkan. Ya, tetap tidak diperbolehkan kecuali kalau perak, ya, tambalan dari perak yang sedikit. Ini hanya pada kasus ketika bejana itu rusak, ya pecah, retak, maka mesti harus ditambal ya dengan sesuatu, maka itu diperbolehkan dengan menambalkan dengan perak. Itu pun juga sedikit saja peraknya, tidak boleh banyak. Ya, maka itu diperbolehkan. Tapi ini hanya perak saja, bukan emas. Jadi kalau menambal, misalnya ada yang bocor dari bejana kita atau yang pecah, retak, boleh kita tambal, ya kita tutupi yang bocor itu dengan perak, ya dari bahan perak, tetapi tidak boleh
dalam jumlah yang banyak, hanya sedikit saja, cuma sekedar menutupi kebocoran ya atau keretakan dari wadah tersebut atau bejana tersebut. Tapi ini hanya berlaku pada perak saja, kebolehannya. Adapun emas, biar sedikit, emas juga tidak diperbolehkan. Ya, meskipun untuk menutupi retak-retaknya, ya, atau yang suatu yang bocor dari bejana itu dengan ditutupi, ditambal dengan emas, biar sedikit emasnya, maka itu tidak diperbolehkan. Apa dalil diharamkannya wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak? Yaitu firman hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Ya, rawahul jamaah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh para ahli hadis, seperti ya, atau dikatakan minimal ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Ya. Nabi bersabda, janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak. Dan jangan juga kalian makan dengan menggunakan bejana dari emas dan perak. Ya, karena bejana emas dan perak itu adalah untuk mereka, untuk orang-orang kafir di dunia ini, mereka menikmatinya, sedangkan kita, ya, bejana emas dan perak itu adalah untuk kita nanti nikmati di hari kita pakai, kita gunakan di hari akhirat kelak. Ya, ini merupakan dalil, ya, bahwasanya tidak diperbolehkan menggunakan bejana dari emas dan perak, yaitu pada saat itu yang berupa wadah piring atau gelas atau yang semisalnya yang merupakan alat-alat makan dan minum. Ya, di sini Nabi menjelaskan kenapa tidak diperbolehkan, karena wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak itu adalah diperuntukkan orang-orang kafir. Ya, tetapi di hari akhirat kelak orang-orang kafir tidak lagi bisa menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Sedangkan kaum muslimin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Nabi melarang kaum muslimin menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Itu hanya berlaku di dunia saja, tetapi di hari akhirat kelak nanti kaum muslimin bisa atau diperbolehkan atau mendapatkan wadah-wadah atau bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian hadis yang lain tentang larangan menggunakan bejana dari emas dan perak adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati wa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Ya, orang yang minum dengan menggunakan bejana dari perak, sesungguhnya, ya, dia telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Ya, ini artinya ancaman, ya, ancaman bagi orang yang minum dengan menggunakan bejana dari perak, maka kelak nanti, ya, dia akan dimasukkan ke dalam perutnya itu api neraka. Nauzubillah min zalik. Ini larangan keras, ya. Ya, larangan keras kita menggunakan bejana yang terbuat dari perak. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ya. Jadi larangan tersebut, ya, menggunakan bejana dari emas dan perak atau wadah yang terbuat dari emas dan perak itu artinya larangan apakah bejananya itu betul-betul murni 100% terbuat dari emas atau terbuat dari perak, itu tentu tidak diperbolehkan. Begitu juga meskipun bejana itu sebagiannya terbuat dari besi misalnya, sebagiannya lagi terbuat dari emas misalnya, itu juga tidak diperbolehkan. Atau misalnya bejananya itu terbuat dari tembaga atau timah, lalu dilapisi luarnya dengan emas atau perak, itu juga tidak diperbolehkan. Ya.
itu tidak diperbolehkan. Atau misalnya bejana itu ada sedikit, artinya sebagian besar itu menggunakan besi misalnya atau tembaga, tapi ada sebagian dari bejana itu diselipkan misalnya emas dan perak. Ya, padahal bejana itu tidak ada yang rusak, tidak ada yang pecah, tapi dimasukkan sedikit unsur emasnya atau unsur peraknya, maka ini juga tidak diperbolehkan. Kecuali tadi sekedar menambal, misalnya ada yang pecah atau yang retak misalnya, untuk menambal itu pun tambalannya harus dari perak, ya, minimal dari perak, tidak boleh maksimal dari perak, ya, tidak boleh menggunakan emas, meskipun jumlahnya sedikit emas tersebut itu tidak diperbolehkan. Ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi dalil bolehnya menggunakan dalil bolehnya menggunakan bejana yang yang terletak lalu ditambal, dilapisi dengan sedikit dari potongan-potongan perak. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang sahih, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Bahwasanya bejana Nabi itu pernah suatu ketika pecah, ya, maka Nabi pun menambal bagian yang pecah itu dengan potongan dari dari perak, perak, bukan dari emas, ya, itu pun juga sedikit saja, ya, bukan dengan jumlah yang banyak. Ini dalil bolehnya menambal bejana yang retak atau rusak itu dengan sedikit tambalan dari perak. Tapi ini hanya berlaku perak saja, bukan berlaku pada emas. Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan para ulama sepakat tentang keharaman makan dan minum dengan menggunakan bejana atau wadah dari emas dan perak. Itu ulama sepakat. Tidak boleh makan dan minum dengan menggunakan wadah-wadah seperti sendok, garpu, piring, gelas, teko, atau yang semisalnya merupakan alat-alat makan. Itu tidak diperbolehkan menggunakan wadah atau bejana dari emas dan perak. Ya. Begitu juga untuk seluruh, ya, atau untuk seluruh jenis-jenis penggunaan wadah itu, baik untuk yang semakna dengan makan dan minum, ya, yang semakna dengan makan dan minum, ya, itu juga berdasarkan ijma ulama, maka itu juga tidak diperbolehkan, ya, juga tidak diperbolehkan. Artinya meskipun bukan untuk wadah makan dan minum, tapi dia semakna, artinya semakna itu artinya dia sama fungsinya, ya, sama fungsinya. Yang kan makan dan minum kan fungsi yang yang orang butuh, ya, orang butuhkan itu sebagai wadah makan dan minum. Begitu juga segala kebutuhan, ya, yang sama posisinya dengan kebutuhan makan dan minum, maka tidak boleh menggunakan wadah tersebut yang terbuat dari emas dan perak, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian yang berikutnya, diharamkan menggunakan bejana atau wadah, ya, yang terbuat dari perak. Itu berlaku umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, artinya laki-laki tidak boleh menggunakan bejana tersebut, begitu juga perempuan juga tidak diperbolehkan menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Hal itu berdasarkan keumuman hadis Rasulullah SAW, bahwasanya hadis itu bersifat umum. Nabi melarang minum dan makan dengan menggunakan bejana atau wadah dari emas dan perak, ya. Ini bersifat umum, tidak ada pengkhususan hanya laki-laki saja misalnya, tidak ada, tapi bersifat umum, yaitu laki-laki dan perempuan.
Dan tidak ada juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya itu hanya berlaku bagi laki-laki saja larangannya, perempuan tidak. Ini belum ada dalil yang menyebutkan demikian. Hanya saja wanita itu diperbolehkan untuk berhias, ya, ya, untuk berhias terhadap suaminya, ya. Tapi bukan dengan menggunakan bejana tersebut. Misalnya wanita itu boleh memakai anting-anting yang terbuat dari emas, ya, dan perak. Wanita itu boleh menggunakan misalnya gelang, itu diperbolehkan, ya. Hal tersebut tentu untuk ada hajatnya, yaitu untuk berhias di hadapan suaminya. Adapun menggunakan bejana untuk makan dan minum atau yang selainnya yang satu level kegunaannya seperti makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak, itu tidak diperbolehkan. Meskipun perempuan yang menggunakannya tetap tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah bejana orang-orang kafir. Wadah-wadah yang dipakai orang kafir, maka itu boleh kita gunakan selama kita tidak mengetahui bahwasanya benda tersebut terkena najis. Selama kita tidak mengetahui benda tersebut kita mengetahui tidak ada najisnya, ya, kita tidak melihat ada najisnya di bejana tersebut, maka kita boleh menggunakannya. Maka itu kita boleh menggunakannya, ya. Namun jika kita mengetahui ada najis yang kena kepada wadah tersebut, ya, kepada wadahnya miliknya orang kafir, miliknya orang non-muslim, kita tahu ada situ najis, kita lihat dengan mata kepala kita misalnya, ya, maka ketika itu boleh kita gunakan bejana tersebut, tapi kita harus cuci terlebih dahulu. Ya, kita cuci terlebih dahulu, lalu kita bisa menggunakan bejana tersebut yang dimiliki oleh orang kafir. Ya, ikhwatal Islam wazakullah. Jadi sudah selesai tadi, ya, bahwasanya semua semua bejana-bejana yang suci itu baik dari yang terbuat dari besi, dari kayu, plastik, itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk digunakan kecuali dua, yaitu bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Itu sudah kita jelaskan rinci-rinciannya. Yang kedua adalah kulit bangkai binatang, ya, kulit bangkai binatang. Maka itu diharamkan kita menggunakan kulit dari bangkai binatang. Itu diharamkan kita menggunakannya, ya, karena dianggap najis, ya, karena bangkai itu adalah najis, begitu juga kulitnya. Kecuali kalau kulit bangkai hewan itu sudah disamak, ya, sudah disamak, maka ketika itu diperbolehkan kita untuk menggunakannya. Disamak itu dibersihkan, ya, kulit dalaman kulit itu, ya, ada misalnya dari tumbuh-tumbuhan yang dipakai, ya, untuk membersihkannya, ya, atau dengan zat-zat apa misalnya, itu yang penting ya, hilang kuman-kumannya dan seterusnya, ya, dijemur matahari, ya, kemudian dikasih garam misalnya, yang penting hilang kuman-kumannya, hilang najis-najisnya dari tempat tersebut, ya, maka itu ketika itu boleh dipergunakan kulit binatang tersebut, ya, digunakan bisa jadi sebagai alas misalnya, atau sebagai penutup, ya, atau sebagai apa namanya, ya, artinya boleh digunakan, ya, digunakan sebagai wadah dan seterusnya, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menggunakan kulit bangkai hewan itu setelah disamak. Ya, ulama berbeda pendapat apakah boleh digunakan ataupun tidak. Pendapat yang kuat adalah boleh digunakan. Itu pendapatnya jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan boleh menggunakan kulit bangkai binatang itu, ya, setelah disamak maka boleh
gunakan. Boleh digunakan, misalnya digunakan bisa sebagai wadah misalnya, atau sebagai alas atau yang semisalnya. Ya. Kenapa diperbolehkan? Karena kenajisan apa namanya, bangkai hewan itu dia najis itu karena dia menjadi bangkai, bukan zatnya yang najis ya. Beda dengan anjing dan babi, itu zatnya yang najis. Ya, maka meskipun kulitnya itu mau disamak ya juga tidak bisa. Ya tetap najis karena emang zatnya yang najis. Beda dengan kambing ya, apa namanya, kambing, sapi, unta ya, itu artinya apa namanya, zatnya tidak najis karena kambing kan halal untuk dimakan. Cuma kenapa dia menjadi najis? Karena sudah menjadi bangkai, karena dia mati tidak disembelih. Jadi itu bangkai itu adalah matinya hewan tanpa disembelih. Itu itu dinamakan bangkai. Ya. Dan bangkai hewan kambing itu dia najisnya ada karena disebabkan karena dia menjadi bangkai. Tapi kalau seandainya dia tidak bangkai maka dia tidak najis, artinya halal untuk makan, dikonsumsi jika sudah disembelih. Maka kenajisan daripada bangkai dari hewan yang halal itu bisa hilang kenajisannya itu karena dia menjadi bangkai, itu dihilangkan dengan dengan cara menyamak ya, menyamak ya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yutahhiruhu al-ma'u wal qarad, ya, bahwasanya kulit bangkai hewan itu dibersihkan dengan air dan apa namanya, ada semacam al-qarad itu bisa kita katakan sebagai daun salam, sebagai ya semacamnya ya, semacam daun salam itu yang dapat menghilangkan bau-bau atau kenajisan daripada bangkai hewan tersebut. Ya, begitu juga hadis Rasulullah SAW di babul adim tahuruhu, bahwasanya dengan kita menyamak kulit binatang itu, maka kulit binatang itu menjadi suci. Artinya bisa kita gunakan sebagai alas misalnya, atau kita gunakan pada hal-hal yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah diperbolehkan menggunakan bajunya orang kafir. Jadi bajunya orang kafir itu non muslim boleh kita gunakan selama kita tidak mengetahui kenajisannya. Ya, selama kita tidak mengetahui kenajisannya, kenajisan dari pakaian tersebut, ya maka boleh kita gunakan. Kecuali kita tahu pakaian itu ada najisnya, maka ya tidak boleh kita gunakan langsung sebelum kita mencucinya terlebih dahulu, menghilangkan najis tersebut. Setelah itu baru kita boleh gunakan pakaian orang non muslim. Kenapa diperbolehkan? Ya, kenapa pakaian non muslim itu hukumnya halal atau mubah ya untuk dipakai? Karena hukum asal segala sesuatu itu dari benda-benda itu hukum asalnya suci. Ya, semua benda-benda yang ada di bumi ini ya, apakah pakaian, tempat ya, atau yang semisalnya, maka itu hukum asalnya suci. Ya, suci artinya boleh dipergunakan, boleh dipergunakan. Maka kesuciannya itu, kesucian pakaian daripada orang kafir itu hukum asalnya suci, mubah, boleh digunakan, ya, maka tidak bisa dia hilang kesuciannya itu karena itu hukum asalnya hanya dengan keraguan-raguan. Misalnya kita ragu-ragu, jangan sampai itu bajunya itu orang kafir itu misalnya terkena najis misalnya, ya, ini namanya keraguan-raguan, ya. Keraguan-raguan itu harus kita hilangkan. Itu apa? Selama kita tidak mengetahui ada najis di baju itu, maka hukum asalnya baju itu adalah suci, artinya bisa kita pakai. Ya, adapun sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan, jangan-jangan ada najisnya itu baju tersebut. Nah, ini adalah tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan karena hukum asal segala sesuatu termasuk pakaian, wadah,
itu hukumnya mubah, artinya boleh, halal, boleh kita gunakan, kecuali kalau nyata-nyata di depan kita lihat ada kotorannya, ya, atau misalnya ada najis, ya, atau kotoran yang berupa najis itu, maka kita tidak boleh menggunakannya pakaian tersebut kecuali setelah kita mencucinya terlebih dahulu, membersihkannya terlebih dahulu. Begitu juga diperbolehkan pakaian-pakaian yang ditenun atau yang dijahit, ya, atau yang dibuat oleh orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir membuat pakaian, ya, maka kita boleh menggunakannya. Boleh menggunakan pakaian yang dibuat oleh orang kafir. Ya, jadi pakaian yang dibuat orang kafir, apakah impor atau tidak impor, jika mereka membuat pakaian itu maka boleh kita pakai. Boleh kita pakai. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka memakai pakaian yang dibuat, yang dijahit atau yang ditenun oleh orang-orang kafir, ya, yang dicelup dengan warna-warna, ya, atau yang sekarang kita sebut dengan one text, ya, mencelup pakaian ke dalam warna sehingga warnanya berubah, ya. Maka itu meskipun dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap pakaian-pakaian itu, maka itu hukum asalnya mubah, karena Nabi pernah memakai pakaian-pakaian yang dibuat oleh orang kafir. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, barangkali yang bisa kami sampaikan terkait tentang hukum bejana dan pakaian orang non muslim. Ya, demikian. Siapa yang mau bertanya dipersilakan. Ya, di sini ada yang bertanya, Afwan Ustadz, bagaimana orang biasa gunakan sarung yang biasa ada benang emasnya? Apakah sholat sah atau tidak? Ya, benang emas, ya, itu cuma benang saja, cuma warna, ya. Ya, itu cuma warna saja, warna emas, maka itu tidak mengapa, karena dia cuma warna saja. Ya, warna emas itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Ya, yang dilarang itu kalau betul-betul emas, ya, betul-betul emas. Kalau cuma benang emas, kalau benang emas itu eh, cuma sekedar warna saja, warnanya emas, ya, bukan 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 emas yang sungguhan, ya, bukan emas yang sesungguhnya. Ya, demikian. Jadi diperbolehkan kalau cuma sekedar benang emas. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita, ya. Pembahasan kita cukup satu saja, yaitu hukum bejana dan pakaian orang kafir atau yang dibuat oleh orang non muslim. Itu sudah kami jelaskan pada pertemuan kita kali ini. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami ataupun dari kekurangan ilmu kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para peserta yang sudah hadir pada kajian kami pada malam hari ini. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terbaik bagi kita semua. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan, ya, eh, ya, sama juga ini songkorca yang diperbolehkan juga pakai sholat. Kalau ada iya, itu cuma warna emasnya saja, ya, bukan emas sungguhan, itu bukan emas sungguhan. Dia cuma sekedar apa namanya, warna saja, warna-warna emas, ya, bukan emas yang seperti cincin emas, ya, gelang emas, itu beda, ya. Kalau benang emas itu tidak mengapa, ya, karena dia bukan emas sungguhan, dia cuma seperti apa namanya, seperti apa namanya,
celupan-celupan emas gitu ya, warna-warna emas gitu, bukan emas yang sesungguhnya. Ya, jadi diperbolehkan itu. Ya, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.